Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan Rizka Putri dari CSW. Kami masih akan bicara soal teror di Papua. Beberapa hari lalu, kami mengkritik LSM yang kesannya tidak mendukung ketegasan pemerintah melawan teroris di Papua. Sehari kemudian, kami memperoleh siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang mendukung kesan itu. Pada intinya, mereka menolak pemberian istilah teroris pada kelompok kriminal bersenjata. Yang menandatangani pernyataan sikap ini LSM besar. Di situ ada LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, Setara, Walhi, Kontras, Imparsial, Elsam, dan lain-lain. Menurut mereka, menyatakan KKB sebagai teroris adalah keliru. Mereka mengecam pemerintah dengan keras. Mereka menyebut pemerintah gagap menyelesaikan konflik di Papua. Mereka bilang kebijakan pemerintah ini melegitimasi kekerasan yang selama ini dilakukan. Mereka bilang kebijakan ini akan memperburuk kondisi konflik di Papua. Mereka menyatakan pemerintah sebaiknya membangun dialog secara damai. Mereka bahkan bilang kebijakan ini membuka jalan bagi rasisme dan diskriminasi. Karena itu mereka mendesak mencabut penamaan teroris pada KKB. Kami percaya bahwa LSM ini berniat baik. Tapi yang mengherankan, kok mereka menuduh pemerintah tidak menginginkan perdamaian? Kok mereka menuduh pemerintah ingin menindas masyarakat Papua? Yang menarik, hampir bersamaan dengan sikap LSM ini, kami memperoleh kiriman laporan penelitian tentang Papua dari Universitas Gadjah Mada. Gugus Tugas Papua UGM tersebut melakukan penelitian tentang kondisi Papua selama 2010 sampai 2021. Jadi, rentang waktunya lebih dari 10 tahun. Data yang disajikan tim UGM sangat memprihatinkan. Selama 11 tahun itu terdapat hampir 300 kasus kekerasan. Dalam seluruh kasus itu, setidaknya ada 395 orang tewas. Selain itu, ada 1.600 orang terluka akibat tembakan, terkena panah, ataupun bacokan senjata tajam. Mayoritas dari korban adalah masyarakat sipil. Ada tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, pedagang, tukang ojek, guru, dan pelajar. Menurut tim UGM, 70% dari korban yang tewas adalah warga sipil. Dan hampir 90% warga yang luka juga adalah warga sipil. Bentuk kekerasannya juga sangat brutal. Para teroris bukan hanya menembak, tapi juga membacok, membakar pesawat terbang, membakar rumah, kios, dan juga memperkosa. Tim UGM juga menyatakan sebagian besar pelaku tindak kekerasan adalah mereka yang disebut kelompok kriminal bersenjata atau Gerakan Operasi Papua Merdeka. Jadi pelaku kekerasan bukanlah TNI Polri. Sekitar 63% tindak kekerasan dilakukan KKB, 22% dilakukan warga, hanya 6% dilakukan TNI, hanya 4% dilakukan Polri. Dan tindak kekerasan yang dilakukan TNI Polri pun tampaknya lebih diarahkan untuk menghabisi KKB. Yang juga perlu dicatat adalah jumlah kekerasan oleh kaum teroris ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kalau di periode 2014 sampai 2016, rata-rata jumlah tindak kekerasan oleh kaum teroris itu hanyalah 11 kasus per tahun. Pada 2019 sudah naik menjadi 40 kasus per tahun. Pada 2020 naik lagi sehingga mencapai 64 kasus per tahun. Dan di tahun ini sudah ada 51 kasus. Kesannya, semakin banyak pembangunan dilakukan di Papua oleh pemerintah pusat, kekerasan justru semakin meningkat. Karena itu, sikap tegas pemerintah pusat justru sangat diperlukan. Kami heran kalau dikatakan bahwa bila kaum pemberontak itu disebut teroris,
maka itu akan memperburuk keadaan. Mengapa kelompok LSM itu menuduh sikap tegas pemerintah akan melegitimasi kekerasan, akan melahirkan rasisme dan diskriminasi? Bukankah yang membunuhi masyarakat sipil itu adalah kaum teroris? Kami setuju bahwa upaya dialog harus terus dilakukan. Tapi bukankah pemerintah wajib melindungi kepentingan rakyat? Data dari tim UGM sudah menunjukkan kejahatan kelompok teroris. Data itu semoga bisa membantu kita paham mengapa pemerintah perlu tegas dan keras menghadapi mereka. Untuk kepentingan rakyat di Papua, semoga koalisi LSM mau mendukung sikap dan kebijakan tegas pemerintah. Saya, Rizka Putri, undur diri.